Halo kawan Bekno, tahun 2024 merupakan periode yang strategis bagi Bea Cukai Kuala Namu dalam menjalankan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan mengedepankan semangat profesionalisme, sinergi, dan inovasi, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang prima serta pengawasan yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Bea Cukai Kuala Namu kembali meraih World Customs Organization Certificate of Merit tahun 2024 atas keberhasilan membangun kemitraan dan kolaborasi ekspor UMKM melalui deklarasi kolaborasi bersama pimpinan kementerian, lembaga, dan komunitas logistik Bandara Kuala Namu. Bea Cukai mendukung UMKM di Sumatera Utara untuk memperluas akses di pasar internasional, mempertegas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah ketidakpastian global, kondisi geopolitik yang belum membaik, dan lesunya perekonomian dunia, Bandara Internasional Kuala Namu mencatatkan peningkatan volume arus barang dan penumpang internasional. Tren positif ini turut berdampak pada capaian penerimaan negara, di mana Bea Cukai Kuala Namu berhasil merealisasikan penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, selama tahun 2024, Bea Cukai Kuala Namu melalui kegiatan asistensi UMKM tetap proaktif untuk mengedukasi UMKM agar dapat menembus pasar global. Kolaborasi antar lembaga dan stakeholder terkait, termasuk juga pelaku usaha logistik dan pihak maskapai, turut memberikan hasil yang maksimal, di mana terdapat dua pelaku UMKM yang telah berhasil melakukan ekspor perdana, yaitu CV Raja Patin yang mengekspor kerupuk kulit ikan patin dengan tujuan Malaysia, dan PT Reinin Berkah Abadi yang mengekspor udang galah dengan tujuan Selandia Baru. Menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, di tahun 2024, Bea Cukai Kuala Namu turut berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya. Melalui kegiatan pengawasan dan penindakan barang ilegal, Bea Cukai Kuala Namu berhasil melakukan penindakan terhadap NPP, narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 136 kali. Penindakan NPP tersebut meliputi penindakan terhadap metapetamin, ganja, ekstasi, dan alprazolam, di mana atas penindakan NPP ini diperkirakan berhasil menyelamatkan masyarakat sebanyak 399.000 jiwa. Untuk kategori non-NPP, Bea Cukai Kuala Namu melakukan penindakan sebanyak 347 kali, yang diantaranya adalah penindakan terhadap impor tekstil dan produk tekstil, handphone, gadget, kosmetik, dan barang lainnya. Perkiraan nilai barang lebih dari 7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara senilai lebih dari 680 juta rupiah. Dari kolaborasi di bidang pengawasan, Bea Cukai Kuala Namu turut bersinergi dengan Balai Besar POM di Medan dan Badan Karantina berhasil menindak 300 kg barang berupa pangan olahan ilegal yang tidak memenuhi ketentuan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu. Dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, Bea Cukai Kuala Namu yang merupakan mitra strategis Angkasa Pura Aviasi di komunitas bandara, turut bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan beberapa inisiatif dan inovasi yang telah dikembangkan secara optimal di Bandara Internasional Kuala Namu. Seperti redesain area kepabeanan, berupa penataan ulang area kepabeanan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang sejalan dengan dinamika ketentuan dan kondisi lingkungan. Ruang layanan Kemenq 1 merupakan counter yang terdapat di area sebelum check-in yang digunakan sebagai ruang kerja dan kolaborasi bersama antara Bea Cukai Kuala Namu dengan KPP Lubuk Pakam. Adanya inovasi ini telah meningkatkan keingintahuan dan kesadaran penumpang terkait aturan kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
Terminal Transit Internasional, International to Domestic, dan International to International. Program terminal transit ini diinisiasi dalam rangka memberikan pengalaman baru kepada para penumpang. Swing Baggage Claim, sebagai langkah antisipatif atas peningkatan jumlah penerbangan internasional dan upaya meningkatkan kecepatan handling bagasi, telah dikembangkan inovasi berupa penggunaan conveyor baggage dengan mekanisme swing gate, yaitu mendedikasikan secara fleksibel satu conveyor baggage domestik untuk keperluan bagasi internasional sesuai kebutuhan. Peningkatan pemahaman terkait APBN dan kepabeanan dan cukai juga menjadi perhatian Bea Cukai Kuala Namu. Kegiatan edukasi dan sosialisasi Bea Cukai Kuala Namu diselenggarakan melalui kegiatan Customs Go to School dan Customs Go to Campus, serta kunjungan komunitas ke Bandara Kuala Namu. Di tahun 2024 ini, Bea Cukai Kuala Namu juga melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk hibah barang yang menjadi milik negara berupa alat kesehatan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Selama tahun 2024, Bea Cukai Kuala Namu juga menerima apresiasi berupa kunjungan dari pimpinan kementerian dan lembaga terkait seperti kunjungan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tim Komisi 5 DPR RI, dan Bapak Lasro Simbolon, Deputi Bidang Penyelenggaraan dan Perlindungan BP2MI untuk wilayah Asia dan Afrika. Masukan dan evaluasi yang diberikan menjadi pedoman bagi Bea Cukai Kuala Namu untuk menyempurnakan pelayanan di Bandara Internasional Kuala Namu. Bea Cukai Kuala Namu juga mendapat apresiasi yang tinggi dari pengguna jasa yang ditandai dengan hasil survei kepuasan pengguna jasa yang memperoleh nilai sebesar 3,806 dari skala 4. Keberhasilan seluruh pencapaian ini terjadi karena dukungan mitra kerja dan pengguna jasa Bea Cukai Kuala Namu. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Kita berharap agar kita semua dapat terus bersinergi.